Kemarin kita cerita apa, masih inget nggak? Ini masih kelanjutannya. Masih inget? Minggu kemarin cerita tentang siapa? Masih ya, rajanya sama Nebukadnezar. Tapi ada cerita apa sih? Nebukadnezar bikin apa? Patung. Bikin patung ya. Patung yang tidak berguna. Nah, si Nebukadnezar itu minggu kemarin bikin patung. Terus ada siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego ya waktu itu ya. Nah, hari ini Nebukadnezar yang sama, orangnya masih yang sama ya, rajanya masih sama. Si Raja Nebukadnezar ini, nah ini pasti punya gambar ya. Tangannya kecil banget. Nah ini cuma kartun. Raja Nebukadnezar ini di zamannya waktu itu ya adik-adik ya, dia adalah penguasa kerajaan Babel atau Babilonia. Adik-adik mungkin pernah dengar kerajaan Babilonia ya. Kerajaannya di zaman itu kerajaan yang begitu besar, menguasai begitu luas wilayahnya adik-adik. Bisa bayangin nggak waktu itu ya? Wilayahnya begitu luas, luasnya sampai menguasai negara-negara, wilayah-wilayah di sekitarnya. Dia jadi suatu kerajaan yang paling besar di sana dan militernya paling kuat adik-adik ya. Dia bisa merebut daerah di sana. Nah, adik-adik, tapi si raja yang hebat ini adik-adik ya, suatu malam bermimpi. Bermimpi apa? Nah, lagi tidur ya ceritanya, si raja lagi tidur. Malam-malam lagi tidur. Ketika dia tidur, dia mulai bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya ada sebuah pohon, bukan pohon biasa ya, tapi sebuah pohon yang begitu tinggi menguasai seluruh bumi katanya ya. Tumbuh begitu besar sampai si pohonnya itu mencapai ke langit, betul. Dan pohon itu bukan cuma sebuah pohon yang besar, tapi di Alkitab dikatakan si Nebukadnezar ini bermimpi bahwa pohon itu sebuah pohon yang begitu indah. Daun-daunnya begitu indah katanya ya. Ranting-rantingnya berbuah begitu banyak. Dan dari ranting-ranting itu keluar buah-buah yang memberi makan setiap orang dan hewan-hewan yang ada di bawahnya katanya gitu ya. Terus juga diberitakan bahwa di situ di atas pohon-pohon itu burung-burung terhinggap di situ. Tapi adik-adik ya, di tengah pohon-pohon yang begitu besar itu tiba-tiba turun seorang dari langit katanya. Seorang itu bilang apa? Orang itu bilang, tebang pohon itu katanya. Orang itu berseru, tebang pohon itu. Tebang, gugurkan daunnya dan buang semua buah-buahnya. Biar semua binatang-binatang yang ada di bawahnya lari katanya gitu ya. Tapi, kata orang yang turun dari langit itu dibilang apa? Tebang pohon itu tetapi tinggalkan tunggulnya. Adik-adik tahu tunggul nggak? Tunggul. Ini mimpi Nebukadnezar ya. Masih di dalam mimpi ya. Tinggalkan tunggulnya katanya. Pohon yang besar ini tinggalkan tunggul-tunggulnya ini nih adik-adik ya. Yang kayak gini nih. Nah itu tunggul ya. Tunggul itu bagian yang paling bawah. Kalau pohon ditebang, kayu yang paling bawahnya itu dibuang juga biasanya. Tetapi di mimpi ini tinggalkan tunggulnya adik-adik ya. Disuruh tinggalkan. Dan ikatlah tunggul itu dengan sebuah rantai dari besi dan tembaga katanya. Tuh diikat ya. Udah gitu teh. Si orang ini, orang yang dari langit itu bilang katanya, biarlah katanya hal ini berlaku 7 masa lamanya dan kepada dia katanya ya diberikan hati seperti binatang supaya hati manusianya hilang dan berganti hati binatang katanya. Si raja teh di dalam mimpi teh, aduh kok mimpi teh aneh ya gitu ya. Nah mulai ini tiba-tiba kalau udah mimpi-mimpi gitu teh si raja teh bangun adik-adik besok paginya. Ketika dia bangun adik-adik ya, waktu dia bangun, dia teh mulai bertanya-tanya di dalam hati. Aduh, kok mimpinya aneh ya? Mimpinya aneh. Udah beberapa kali dia mimpi aneh. Di Alkitab udah diceritain udah berapa kali Nebukadnezar mimpinya aneh? 2 kali adik-adik. Yang pertama patung, dia bertanya-tanya. Sekarang dia bertanya-tanya lagi. Aduh, waktu dulu mimpi saya ada artinya. Jangan-jangan mimpi pohon ini juga ada artinya. Dia mulai kumpulin adik-adik ya, orang-orang pintar, ahli-ahli nujum, para orang-orang kasdim, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana di kota Babel itu dikumpulkan sama raja ya. Dipanggil, semuanya menghadap raja. Kalian bisa artikan gak mimpi saya? Dia kasih tahu mimpinya, dia kasih tahu ini. Tetapi seorang pun tidak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Si raja teh mulai berpikir lagi adik-adik ya. Aduh, apa ya artinya, hatinya mulai gelisah. Tapi adik-adik, waktu hatinya mulai gelisah, dia tiba-tiba ingat, dulu saya pernah mimpi patung. Siapa yang dulu mengartikan mimpinya? Aku. Bukan, siapa? Daniel. Dia ingat, dulu ada seseorang yang namanya Daniel. Akhirnya dipanggil lagi Daniel ya.
Nah, Daniel datang ya ini ya. Daniel ditanya, aku bermimpi sekali lagi. Arti mimpinya apa ya? Mimpinya diceritain yang tadi ya. Terus Daniel berkata apa tadi? Daniel mulai bertanya sama Tuhan. Ketika dia bertanya sama Tuhan, Daniel teh mulai, aduh ya, arti mimpinya kayaknya jelek nih. Arti mimpinya jelek. Si raja teh akhirnya ngelihat ke si Daniel. Kenapa ya Daniel kok mukanya kayak makin kusut gitu ya, ketika saya menceritakan arti mimpi saya, menceritakan mimpi saya, Daniel malah jadi kusut. Kata raja, udah Daniel nggak usah takut, ceritain aja artinya apa. Waktu itu ya udah deh kalau gitu, kata Daniel, semoga mimpi ini artinya menimpa musuh tuanku aja, katanya. Sebab artinya kayak gini tuanku, katanya. Pohon yang besar tadi, yang ini, itu adalah gambaran dari Tuan Nebukadnezar, katanya. Dan waktu ada orang itu turun dan menebang pohon itu, artinya itu adalah keputusan dari Tuhan yang Maha Tinggi bahwa tuanku akan mendapat hukuman, tuanku akan dihalau dari kaum manusia dan tinggal di padang bersama binatang-binatang, katanya gitu. Aduh, artinya jelek banget. Si raja tuh mulai kaget. Aduh, kok artinya kayak gitu ya, jelek banget. Saya akan dihalau ke padang jadi tinggal dengan binatang-binatang. Terus si raja bilang, terus kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Kata Daniel. Nah, kata Daniel apa nih? Daniel bilang, oh tuanku raja, kalau tuanku mau terhindar dari masalah itu, tuanku harus bersikap adil, harus menghindari dosa, jangan berbuat dosa supaya hukuman Tuhan jangan sampai datang, kata Daniel ya. Oh gitu ya. Dulu juga perkataannya Daniel benar. Akhirnya si raja ini percaya, adik-adik ya. Waktu berlalu, ya mulai berlalu, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, raja itu memegang apa yang dikatakan Daniel. Dia mulai berlaku dengan baik, dia takut hukuman itu datang, adik-adik ya. Tapi adik-adik ya, namanya ketika waktu berlalu, orang bisa lupa ya adik-adik ya. Apa yang terjadi? Si raja suatu ketika, 1 tahun kemudian dari waktu Daniel ngomong, dia mulai berjalan-jalan di atas sotoh istananya ya. Di atas istananya yang tinggi, dia mulai ngelihat kerajaan Babel begitu luas adik-adik ya. Serem banget mulutnya kayak Ya lagi ketawa licik ya si rajanya ya. Nah adik-adik, si raja suatu ketika 1 tahun kemudian lagi berjalan-jalan di atas istananya. Adik-adik bisa bayangin kalau berjalan di atas istana di tempat yang tinggi, ada suatu kerajaan yang megah ya. Di kejauhan sana ada pintu gerbang begitu besar ya. Terus ada taman gantung Babilonia begitu megah. Ada suatu kota yang menghampar begitu luas. Si raja teh mulai bangga adik-adik ya. Mulai bangga. Wah gila, ini kota keren abis katanya. Terus dia bilang apa? Bukankah itu Babel yang besar? Yang dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan kuasa aku, kata Nebukadnezar ya. Dan untuk kemuliaan kebesaran aku, katanya. Telah kubangun menjadi kota kerajaan, katanya. Dengan kekuatan saya, dengan kekuasaan saya, kota Babel ini saya bangun. Dia bangga. Ada pintu gerbang, ada benteng yang begitu tinggi, begitu ini nggak bisa ditembus sama musuh. Dia bangga adik-adik ya. Ketika hatinya bangga jadi tinggi hati, apa yang terjadi? Di Alkitab ditulis, raja belum habis bicara, belum beres ngomong ini nih. Tadinya mau ngomong kayak gini ya. Bukankah itu Babel yang kubangun dengan kuasaku, dengan kekuatanku? Belum selesai adik-adik, ngomongnya belum beres. Lalu apa? Tiba-tiba ada suara dari langit yang bilang apa? Bilangnya, kepadamu dinyatakan ya raja, bahwa kerajaan telah beralih daripada kamu. Apa yang dikatakan di dalam mimpinya betul-betul terjadi adik-adik ya. Raja yang tadinya begitu kuat, begitu punya kuasa yang hebat, begitu besar kuasanya, dia menguasai banyak wilayah. Tapi raja waktu itu terlaksanalah apa yang tertulis di dalam apa yang dikatakan oleh Daniel adik-adik. Apa yang dikatakan oleh Daniel? Pohon itu ditebang, lambang dari raja akan dihalau dari kaum manusia dan dia akan hidup bersama binatang. Nah, apa yang dikatakan di Alkitab? Ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Tahu lembu ya? Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung adik-adik ya. Seketika itu ketika hatinya sombong adik-adik ya, hukuman Tuhan datang. Kemanusiaannya si raja itu tiba-tiba hilang. Si raja itu
dapat penyakit yang zaman sekarang disebut likantropi. Ada yang pernah dengar likantropi nggak? Kalau pernah main games ya, ada likantrop atau likan gitu ya. Itu teh orang-orang yang penyakit jiwa, di mana kemanusiaannya teh hilang, dia merasa menjadi binatang, kayak binatang, nggak punya akal budi lagi. Nah, si raja jadi kayak gitu, gimana tuh? Jadi gorila. Tadinya raja yang bajunya bagus, dia mulia di atas tahta, tapi dia seketika itu hilang akal budinya, jadi kayak gini, sakit jiwa, ya, hidup seperti binatang. Di Alkitab ditulis makan rumput seperti lembu. Dia akhirnya selama 7 masa, langsung nggak tahu ya 7 masa itu apakah 7 tahun, mungkin 7 tahun ya. Selama 7 tahun berlalu, si raja hidup kayak gini adik-adik, seperti binatang, hidup di antara lembu, di antara binatang-binatang di padang. Dia hidup kayak gitu, hidup begitu rendah. Adik-adik lihat ya. Tapi suatu ketika setelah masa 7 masa itu berlalu, si raja ini mengalami begitu banyak penderitaan ya. Tapi seketika itu, Jadi kuku burung Raja Wali. iya ya, kukunya panjang nggak pernah dipotong ya. Nah, adik-adik ya, Panjang gitu. ketika 7 masa itu berlalu, 7 tahun itu berlalu ya adik-adik ya. Tiba-tiba ketika raja ini menghadap ke langit ya, melihat ke langit, kasih karunia Tuhan berbicara. Si raja ini dikembalikan, kesadarannya dikembalikan oleh Tuhan ya. Seketika itu si raja ini teh kembali sadar, kembali akal budinya, dia kembali bisa berpikir. Dan waktu si raja ini melihat langit dan pikirannya kembali, apa yang pertama kali dia lakukan? Dia memuji Tuhan. Dia bilang, terpujilah siapa? Tuhan yang maha tinggi ya, yang dengan kuasanya memberikan kuasa kepada kerajaan-kerajaan di bumi. Dia sadar, si raja ini akhirnya sadar bahwa saya ada di posisi raja saat ini adalah karena Tuhan yang memberi. Aduh, saya udah salah waktu itu, saya sombong, saya salah. Dan seketika itu juga Tuhan mengembalikan semua kemuliaan. Akhirnya si raja Nebukadnezar tulis, segala kemuliaan telah dikembalikan oleh Tuhan, bahkan aku mendapat kemuliaan yang lebih dari yang aku miliki dulu. Kata Tuhan, semua menteri-menteriku dan pembesarku kembali dan aku kembali duduk di atas tahta. Terpujilah Tuhan yang bisa merendahkan orang yang berlaku congkak. Nebukadnezar tulis ya. Nah, adik-adik tahu congkak nggak? Congkak itu sombong ya, berlaku sombong. Si raja ini bertobat. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang paling besar. Aku nggak akan sombong-sombong lagi. Nah, akhirnya si Nebukadnezar menyesal. Tapi ceritanya bukan sampai di situ adik-adik ya. Nebukadnezar ini punya anak yang namanya Belsyazar. Nah, kalau seorang raja misalnya ya, seorang raja turun ya, misalnya mati atau udah tua, digantikan sama siapa? Sama anaknya. Nah, anaknya itu namanya Belsyazar. Belsyazar ini juga sama, menguasai seluruh kerajaan Babel yang begitu luas itu ya, ya. Raja Belsyazar ini pasti, kalau Belsyazar, Daniel ya, ini Belsyazar, namanya mirip ya. Nah, si Belsyazar ini sebagai raja yang menggantikan raja Nebukadnezar, menguasai kerajaan yang begitu luas, begitu hebat, militernya paling kuat di zaman itu. Adik-adik kira-kira perasaannya gimana? Bangga pasti ya. Jadi raja yang hebat, raja yang kuat, pasti bangga adik-adik ya. Nah, di tengah kehebatannya itu, si raja ini senang berpesta adik-adik ya. Nah, mulai berpesta. Si raja ini senang berpesta. Suatu hari dia bikin suatu pesta yang besar. Dia undang pembesar-pembesarnya. Dia undang, Alkitab tulis ada sekitar 1.000 orang pembesar. Dia bikin suatu pesta yang begitu besar, begitu megah. Dan dia minum-minum. Kalau di pesta ada minum-minum anggur ya. Orang kalau minum anggur biasanya gimana adik-adik? Biasa tahu nggak kalau minum anggur? Jadi mabuk. Jadi mabuk. Tahu mabuk kan ya? Nah, ketika si raja ini mabuk, dia minum-minum sampai mabuk. Di tengah kemabukannya, si raja teh mulai ngomong ke pembesar-pembesarnya, tolong ambil itu katanya. Ada dulu ayah saya waktu menyerang Israel dulu pernah mengambil peralatan-peralatan emas dari bait sucinya orang Israel. Adik-adik tahu bait suci kan ya? Tahu ya? Nah, di bait suci itu ada peralatan-peralatan emas, ada piring emas, ada ini piala kayak ini tempat minum dari emas. Ambil semuanya, kita pakai minum dari peralatan-peralatan emas itu. Nah, diambil adik-adik itu ya, dari emas-emas itu diambil untuk minum-minum, untuk makan di situ. Ketika itu adik-adik ya, waktu mereka minum-minum itu, mereka tuh sambil memuji-muji dewa-dewa mereka. Dan apa yang terjadi?
Ketika mereka minum, mereka bangga, nih hasil yang kita rampas dari orang Israel, lambang kemenangan kita. Orang Israel udah kalah. Dan waktu minum, si raja waktu minum lagi tenggak gitu ya. Lihat mukanya kayak gimana? Kaget luar biasa ya. Kaget bukan main. Sampai Alkitab tulis bukan cuma kaget biasa, tetapi dia gemetar sampai lututnya berantuk gitu ya. Sampai adik-adik bisa bayangin, kaget sampai ketakutan luar biasa sampai gemetar gitu ya. Dan itunya jatuh adik-adik ya. Piala yang dipakai minum itu jatuh, lihat mukanya. Lihat apa ya? Melongo, lihat apa itu? Kira-kira tahu nggak? Lihat apa? Ah, betul dia lihat tangan. Nggak ada badannya adik-adik ya, cuma tangan aja menulis di tembok. Oh, tahu. Ya, ditulis di tembok. Dia nulis apa dia? Menulis. Nah, tiba-tiba ada tangan yang menulis gitu. Tulisannya mene tekel. Many wise. Saya lupa di ayat mana ya. Tapi tulisannya mene tekel peres di belakangnya ya. Ini tekel Ada itu ya, cuma pas diartiin peres belakangnya. operasi 25. Nah, mene tekel ufarsin ya. Terus waktu diartiin ini ya. Nah, waktu ditulis gitu, si raja teh nggak tahu artinya apa. Waktu ditulis itu artinya apa ya, si raja di tengah gemetarnya itu dia mulai takut adik-adik ya. Mulai takut. Aduh, apa ya itu tulisannya, tiba-tiba ada tangan. Adik-adik kira-kira kalau ada tangan tiba-tiba nulis di tembok takut nggak? Takut pasti ya. Ngeri. Aduh, itu apa ya gitu ya. Udah gitu tangannya hilang adik-adik ya. Ketika tangannya hilang, tulisannya tetap ada di tembok. Aduh, semua orang yang lagi berpesta di situ, ada ribuan orang ya, takut itu apa ya. Akhirnya dipanggil lagi sama si Raja Belsyazar ini, dipanggil seluruh orang-orang pintar di situ. Itu artinya apa katanya? Ada yang bisa baca? Nggak ada adik-adik ya, nggak ada yang bisa baca. Tetapi waktu dia itu, semua orang kebingungan. Waktu semua orang kebingungan, ada seorang permaisuri raja datang ke situ. Oh raja, jangan khawatir. Di kerajaanmu ini ada seorang yang begitu penuh dengan kuasa para dewa katanya ya. Dia bisa mengartikan apapun katanya. Tidak ada rahasia yang tersembunyi bagi dia. Nah, siapa itu katanya? Namanya siapa? Tapi disebutnya bukan Daniel ya. Tadi kata siapa? Kata Jason siapa namanya? Belsyazar ya, Belsyazar. Namanya Belsyazar katanya. Belsyazar itu nama dari para dewa mereka ya. Daniel dinamai nama para dewa mereka. Ada namanya Belsyazar. Oh, kata raja, boleh panggil. Belsyazar itu dipanggil dari dia. Waktu dipanggil, si Daniel ini bilang apa? Oh raja, ini tulisan artinya apa tadi? Mene tekel ufarsin ya. Artinya katanya ya. Artinya apa? Mene itu artinya kerajaan Tuanku. Ini ya, makna perkataan itu mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan sekarang sudah berakhir. Sekarang udah habis, masa pemerintahan Tuanku udah akhir. Terus tekel, apa artinya katanya kata Daniel ya? Tekel, Tuanku ditimbang, Tuanku raja ditimbang dan dianggap terlalu ringan, nggak ada bobotnya, nggak berarti apa-apa artinya ya. Terus yang ini bukan ufarsin tapi di sini peres ya. Peres artinya kerajaan Tuanku sudah dipecah dan diberikan kepada orang Media Persia. Adik-adik di sini diceritakan malam itu adik-adik ya, raja terbunuh. Tapi lalu sempat lihat ya di sumber lain hari itu ya, pada masa itu waktu raja masih berpesta, di luar gerbangnya ini Babilonia itu udah ada musuh-musuh yang mengepung adik-adik ya. Tapi si raja kenapa berani berpesta? Karena tembok-temboknya Babilonia itu tingginya sampai berpuluh-puluh meter dan tebalnya sampai 25 meter. Adik-adik bisa bayangin
tembok tebalnya 25 meter, kira-kira dikepung musuh 90 meter, lebih tinggi dari gereja kita ya. 90 meter, tebalnya 25 meter, kira-kira bisa ditembus nggak? Bisa. Nggak bisa ditembus adik-adik ya. Nggak bisa, nggak akan bisa tembus. Si raja ini berani berpesta. Tapi ini bukan dari Alkitab ya adik-adik ya. Malam itu kerajaan sedang dikepung, tapi si raja berani berpesta adik-adik ya. Terus waktu Daniel bilang itu adik-adik ya, waktu Daniel bilang kerajaan Tuanku sudah Hancur. diakhiri katanya ya. Dan Alkitab betul tulis adik-adik ya. Malam itu juga si raja ini terbunuh adik-adik ya. Terbunuh, langsung nggak tahu ya, Alkitab nggak ceritain itu terbunuh karena apa. Tapi sumber lain bilang kerajaan itu udah dikepung dan waktu itu malam itu musuh masuk dan raja terbunuh. Nah adik-adik, tapi ceritanya bukan itu ya. Langsung hari ini mau bandingin. Tadi ada pertama ada raja siapa? Adik-adik, pertama ada raja siapa? Nebukadnezar. Yang kedua raja Belsyazar ya. Bedanya apa adik-adik ya? Namanya. Dua-duanya sama-sama melakukan sesuatu perbuatan yang jahat. Perbuatan jahatnya apa? Sombongnya adik-adik ya. Tetapi bedanya, yang satu dapat kasih karunia Tuhan, dia akhirnya sadar dari kesombongannya. Setelah dihukum Tuhan, si Nebukadnezar sadar. Tetapi yang satu lagi nggak sadar adik-adik ya, nggak sadar, malah dengan kesombongannya dia ambil peralatan Tuhan, dia malah menghina Tuhan lebih banyak, dan akhirnya hukuman Tuhan apa? Dia harus mati adik-adik ya. Nah tuh ini ya cerita di ini ya, dikepung dan akhirnya dibunuh si rajanya. Adik-adik di sini langsung mau tanya ya, kenapa sih kalau sombong itu dosa? Malah kayaknya Tuhan begitu membenci dosa kesombongan. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Itu siapa? Itu raja dikejar-kejar. Akhirnya malam itu ketika Daniel baru ngomong, malam itu juga rajanya terbunuh, dia mati langsung malam itu. Nah, adik-adik, langsung mau tanya ya, kenapa sih Tuhan begitu membenci dosa kesombongan? Membunuh sama sombong, lebih jahat mana sih? Kayaknya kita, lebih jahat membunuh, lebih jahat berbohong, mencuri gitu ya, merugikan orang lain. Kalau sombong kan saya doang yang sombong, orang lain nggak dirugikan. Tapi kenapa sih Tuhan begitu membenci kesombongan adik-adik? Sampai lewat cerita ini kita lihat hukumannya sampai harus mati. Ada yang tahu? Nggak tahu? Langsung 2 minggu lalu ya baru dengar khotbah, bagus banget ya. Pendetanya gambarin gini. Adik-adik, kalau orang berdosa katanya ya, dosa yang paling besar apa sih? Dosa kesombongan. Kenapa? Katanya. Kalau dosa-dosa lain katanya ya, orang-orang itu, dosa yang lain itu nggak memecah belah katanya. Nggak memecah belah gimana? Kalau misalnya pencuri bisa nggak kumpul? Ada kelompok pencuri, ada nggak adik-adik? Ada ya kelompok pencuri, gerombolan pencuri, kumpulan pencuri, kumpulan pembohong. Mungkin orang-orang yang suka bohong bisa kumpul. Orang-orang yang hobinya nyuri ngumpul gitu bisa ya adik-adik ya. Tapi kalau orang-orang yang sombong bisa ngumpul atau enggak? Nggak bisa ya. Orang yang sombong kalau kumpul, saya yang paling tinggi, saya yang paling hebat. Semua orang pengen jadi yang paling hebat. Makanya ketika orang-orang yang sombong berkumpul, mereka nggak akan pernah bisa bersatu, nggak pernah ada kesamaan. Mereka salah satu sama lain merasa lebih hebat. Nah, di situ dosa kesombongan begitu memecah belah, itu bertentangan dengan kasih. Kalau kasih itu mau berkumpul, mau bersatu, saling mengasihi ya. Tetapi kesombongan itu maunya pisah-pisah, mau jadi saya yang paling hebat. Semuanya terpecah gitu ya adik-adik ya. Nah, di situ adik-adik ya, Tuhan yang sebetulnya kasih, Tuhan yang pengen segala sesuatunya bersekutu, berkumpul. Tetapi ketika ada kesombongan, orang-orang gak bisa lagi bersekutu. Karena itu Tuhan begitu membenci kesombongan ya adik-adik. Langsung mau kita lihat ini adik-adik. Ada banyak hal ya, ada banyak kesempatan di mana kita bisa jadi sombong, di mana kita bisa tergelincir, bisa jatuh di dalam dosa kesombongan, bisa mengambil kemuliaan Tuhan. Kayak ini ya, kayak judul hari ini, Tuhan tidak mau berbagi kemuliaan dengan Nebukadnezar. Begitu juga Tuhan tidak mau berbagi kemuliaan dengan Lause Cuncun, tidak mau berbagi kemuliaan dengan siapa? Eugene, berbagi kemuliaan dengan kita semua. Tuhan, karena Tuhan hanya ingin kemuliaan untuk siapa?
Untuk Tuhan sendiri adik-adik ya. Kita lihat ya. Nih, kita lihat ya. Ketika kita mengalami keberhasilan. Adik-adik lihatin ya. Ketika kita mengalami keberhasilan, kita seringkali gimana? Mikir saya hebat nih bisa berhasil. Ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, misalnya ya, orang-orang belum punya handphone keluaran terbaru nih, ada Samsung S20 Ultra misalnya, harganya mahal banget. Kita udah punya, bisa bawa ke sekolah. Bangga nggak adik-adik ya? Bangga ya pasti ya. Pasti ketika kita bangga gitu, hati kita tuh mulai sombong. Tapi hati-hati adik-adik ya, harus ingat, ketika kita mulai bangga akan sesuatu, Tuhan tidak suka. Begitu juga ketika kita bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kita di dalam olahraga hebat, dalam main musik hebat, kita mulai bangga. Terus ketika kita mendapat pujian, oh ya kamu hebat, kamu pintar, kita mulai bangga, mulai merasa kayak Nebukadnezar tadi. Oh iya, ini kehebatan saya, ini kemampuan saya hebat, udah berlatih begitu lama. Adik-adik ingat, ketika kita mulai berpikir kayak gitu, Tuhan tidak suka. Kita lihat ya dari Roma 11 ayat 36, kita baca 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari siapa? Dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik harus selalu ingat ya. Ketika kita dapat sesuatu, ketika kita bisa melakukan sesuatu, itu semua karena siapa? Karena Tuhan, adik-adik ya. Ingat, jangan pernah sombong. Jangan sampai hukuman Tuhan datang kepada kita seperti kepada Raja Nebukadnezar. Sakit adik-adik ya. Ketika kita sombong, ketika kita merasa hebat, tiba-tiba Tuhan hukum kayak Raja Nebukadnezar. Hukumannya mungkin bukan kayak gitu, tapi hukumannya bisa yang lain. Tetapi itu menyakitkan. Mari kita belajar ya adik-adik ya hari ini ya. Ketika Tuhan memberikan kita sesuatu yang lebih daripada orang lain, kita harus ingat bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dan untuk siapa? Untuk siapa adik-adik? Untuk Tuhan sendiri ya. Kita bilang ya, kalau kita dapat sesuatu, bilang apa? Puji Tuhan. Karena itu dari Tuhan. Oke ya, kita mau baca ayat hafalan kita. Ayat hafalannya 1 Petrus 5 ayat 5b. Kita baca bareng ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 5b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 5b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bisa kalau ditutup? Coba ya, ditutup ya. Langsung nggak bantu ya. 1, 2, 3. Dari alamatnya coba. 1, 2, 3. 1 Petrus 5 ayat 5b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi orang yang rendah hati. Iya, betul ya, ingat ya. Tuhan membenci orang yang apa? Yang congkak ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Coklat. Aku tahunya congkak. Aku